Dosen nyentri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk pembelajaran hari ini, tadi sudah ada yang mengunggah PPT-nya ya, tentang sastra dan sosiologi. Yang presentasi sudah bergabung? Sudah atau belum? Yang presentasi sudah hadir apa belum? Maaf Pak, sudah. Tapi rekan saya kuotanya habis Pak. Ya, silakan dimulai presentasinya. Saya persilakan. Silakan Mas Hanif, monggo. Iya Pak. Waduh. Ya, sudah muncul Mas. Sudah, iya Pak. Sebentar. Di landscape-kan biar lebih besar. Kayak tadi, di Reno apa ini? Mohon maaf nggak bisa ini Pak. Nggak bisa. Bisa, tadi sudah bisa. Jadi pengaturan HP-nya Mas. Rotasi putarnya itulah. Tetap dinyala. Sudah. Sudah Pak. Ya, Sudah Pak. sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Misal Hanif dan rekan saya Salsa Devista Mayangsari. Dia lagi berhalangan karena kuotanya habis. Jadi di sini saya akan mempresentasikan sastra dan sosiologi. Yang pertama, sastrawan, sastra dan masyarakat. Karya sastra diciptakan oleh sastrawan untuk dinikmati oleh masyarakat. Sastrawan sendiri adalah anggota masyarakat yang terikat oleh satuan sosial tertentu. Yang ketiga, sastra menampilkan gambaran kehidupan dan gambaran kehidupan itu sendiri adalah
suatu kenyataan sosial. Yang keempat, jadi hubungan antara sastrawan, sastra, dan masyarakat bukanlah dicari-cari karena terdapat hubungan balik di antara ketiganya. Jadi karya sastra ini diciptakan untuk dinikmati oleh masyarakat. Jadi tujuan diciptakannya karya sastra itu untuk dinikmati oleh masyarakat. Nah, dan tujuan sastrawan sendiri adalah anggota masyarakat yang terkait oleh satuan sosial tertentu. Jadi sastrawan itu terkait oleh hubungan sosial yang tertentu. Yang selanjutnya adalah beberapa pernyataan pokok yang potensial menghubungkan sastra dan sosiologi. Apakah latar belakang sosial pengarang menentukan isi kurangannya? Apakah dalam karya-karyanya pengarang mewakili golongannya? Apakah karya sastra yang digemari masyarakat itu sudah dengan sendirinya tinggi mutunya? Sampai seberapa jauh karya sastra mencerminkan keadaan zamannya? Apa pengaruh masyarakat yang semakin rumit organisasinya terhadap penulisan karya sastra? Apakah perkembangan bentuk dan isi karya sastra membuktikan bahwa sastrawan mengabdi selera pembacanya? Yang ketiga, sastra dan kenyataan. Semenjak orang mempelajari sastra secara kritis, timbul pertanyaan, sejauh mana sastra mencerminkan kenyataan? Ada pula pendapat sastra memang mencerminkan kenyataan. Bahkan muncul pula tuntunan sastra harus mencerminkan kenyataan. Terhadap hubungan antara gambar dalam sastra dengan apa yang digambarkan dari kenyataan, terlepas apakah gambar dalam sastra itu merupakan dunia ide, dunia universal, atau dunia khasa. Jadi timbul beberapa pertanyaan, sejauh mana sastra mencerminkan kenyataan. Jadi terhadap hubungan antara sastra, gambar dalam sastra dengan apa yang digambarkan, karya kenyataan. Terlepas apakah gambar dalam sastra itu merupakan dunia ide, dunia universal, atau dunia khasa. Selanjutnya adalah sosiologi dan sastra. Sosiologi adalah telaah objektif dan ilmiah tentang manusia dalam masyarakat, telaah tentang lembaga dan proses sosial. Sosiologi mencoba mencari tahu hubungan bagaimana masyarakat dimungkinkan, bagaimana ia berlangsung, dan bagaimana ia tetap ada dengan mempelajari lembaga-lembaga sosial dan segala masalah perekonomian, keamanan politik, dan lain-lain, yang kesemuanya merupakan struktur sosial dan memperoleh gambaran tentang cara-cara manusia menyesuaikan diri dengan lingkungannya, tentang mekanisme organisasi, proses pembudayaan yang menempatkan anggota masyarakat di tempatnya masing-masing. Seperti halnya sosiologi sastra juga berurusan dengan manusia dalam masyarakat. Usaha manusia untuk menyesuaikan diri dan usahanya untuk menghubungkan masyarakat itu dalam hal isi. Sesungguhnya sosiologi dan sastra berbagai masalah yang sama dalam pengertian dokumenter murni. Tampak jelas bahwa sastra berurusan dengan struktur sosial, ekonomi, politik, yang juga berurusan dengan sosiologi. Perbedaan yang ada antara sosiologi dan sastra hanyalah terdapat pada sudut pandangnya saja. Sosiologi melakukan analisis terhadap masyarakat secara ilmiah dan objektif, sedangkan novel menembus permukaan kehidupan sosial dan menunjukkan cara manusia menghayati masyarakat dengan perasaannya. Di sini tercantum novel karena novel itu adalah salah satu bentuk karya sastra. Jadi
saya ambil novel karena perbedaan antara sosiologi dan sastra itu terletak hanyalah pada sudut pandangnya saja. Kalau sosiologi kan melakukan analisis terhadap masyarakat secara ilmiah dan objektif. Yang kedua ini adalah sastra. Di sini tertulis novel karena novel itu adalah salah satu contoh bentuk sastra. Jadi menyusup menembus permukaan kehidupan sosial dan menunjukkan cara manusia menghayati masyarakat dengan perasaannya. Jadi kalau sastra itu lebih ke menghayati keperasaan. Nah, selanjutnya adalah sosiologi sastra. Batasan sosiologi sastra adalah cabang ilmu sastra yang mendekati sastra dari hubungan dengan kenyataan sosial, memperhatikan baik pengarang, proses penulisan maupun pembaca. Sastra teks sendiri. Dan yang kedua adalah sosiologi komunikasi sastra, menempatkan kembali sang pengarang dalam konteks sosialnya. Contoh status pekerjaan, keterkaitannya akan suatu kelas, ideologi, dan sebagainya. Lalu meneliti sejauh itu semua mempengaruhi karyanya. Yang ketiga, proses produksi pada umumnya, misalnya peranan penerbit, dalam kurung ingat akan peranan balai pustaka, dasar ekonomi, produksi sastra. Yang keempat, dalam proses resepsi, pasaran sastra, dan sidang pembaca diteliti. Juga misalnya pengaruh iklan-iklan terhadap penjualan buku sastra. Lewat angket diselidiki kebiasaan membaca dalam kalangan tertentu. Tentunya membaca dalam kalangan remaja, guru, dan sebagainya. Penafsiran teks secara sosiologis tentang dunia dan masyarakat dalam sebuah karya sastra. Sejauh mana gambaran itu serasi atau menyimpang dari kenyataan. Dengan demikian, kontrara di mana diadakan manipulasi sambil meneliti fungsi manakah yang dominan dalam sebuah teks maupun teks hiburan, informasi atau sosialisasi, maka dapat dilacak peranan sastra dalam masyarakat. Yang selanjutnya adalah klasifikasi masalah sosiologi sastra. Sosiologi pengarang mempermasalahkan status sosial, ideologis, sosial, dan lain-lain yang menyangkut pengarang sebagai penghasil sastra. Yang kedua, sosiologi karya sastra mempermasalahkan karya sastra itu sendiri yang menjadi pokok penelaahan adalah yang tersirat dalam karya sastra dan apa yang menjadi tujuannya. Yang ketiga, sosiologi sastra yang mempermasalahkan pembaca dan pengaruh sosial karya sastra. Sekian yang dapat saya presentasikan. Barangkali ada pertanyaan. Di sini saya buka untuk 2 pertanyaan saja karena saya sendirian dan teman saya kan ada berhalangan, kuotanya habis. Silakan saya buka 2 pertanyaan. Apakah ada yang ditanyakan?
Baik, jika tidak ada pertanyaan, berarti saya anggap semua kawan-kawan sudah paham. Oh ya, Mbak Amel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, jadi untuk hubungan antara karya sastra dan sosiologi itu, di antara keduanya itu yang mempengaruhi itu yang mana dulu? Misalnya gini, apakah karya sastra itu yang membuat perubahan sosial dalam masyarakat, atau perubahan sosial dalam masyarakat itu yang mempengaruhi karya sastra? Seperti itu. Ya, baik. Jadi keduanya itu, ya terima kasih Mbak Mel karena sudah bertanya. Keduanya itu saling membutuhkan, Mbak. Kalau sepengetahuan saya ya, sosiologi dan sastra itu saling berhubungan. Jadi keduanya itu saling melengkapi. Sastra juga bisa merubah kehidupan masyarakat, dan masyarakat juga gimana ya, benar-benar sosiologi itu manusia itu kehidupannya bisa dirubah oleh karya sastra. Dia menanyakan yang lagi viral-viral ini Mbak, yang itu, yang Dilan KW. Nah itu kan, oh maaf enggak sih, enggak kan maksudnya gini Mbak, hasil karya sastra itu bisa merubah kehidupan seseorang. Contohnya, orang yang terlalu suka membaca novel, membaca buku, itu dia itu bisa merubah sifatnya. Karena saya punya teman juga sih, dia tuh suka membaca buku tentang novel, tentang cerpen gitu. Jadi itu merubah sifatnya karena dia terlalu apa ya, terlalu suka dengan novel tersebut, jadi sampai bisa merubah sifatnya. Itu sastra bisa merubah sosiologi lah. Dan sastra juga itu biasanya diambil dari kehidupan masyarakat, karena kan sudah ini tadi. Kalau sosiologi kan sudut pandangnya terletak pada sosiologi, sudut pandangnya itu melakukan analisis terhadap masyarakat secara ilmiah dan objektif. Sedangkan sastra itu menyusup menembus permukaan kehidupan sosial dan menunjukkan cara-cara manusia menghayati masyarakat dengan perasaannya. Jadi sastra itu lebih diambil ke perasaannya, Mbak. Itu sepengetahuan saya. Jika ada salahnya, saya mohon maaf, Mbak. Sudah bisa dimengerti? Bisa. Terima kasih. Iya, Mbak. Sama-sama. Apakah ada yang mau tanyakan lagi? Tinggal satu pertanyaan lagi. Barangkali ada yang mau tanya. Baik, kalau nggak ada yang mau bertanya lagi, saya anggap semuanya sudah paham ya. Sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Papan tulis yang saya bagikan muncul. Masih belum, Pak. Muncul. Sudah muncul. Sudah muncul ya? Yang di kolom komentar itu, Pak. Saya menuliskan sosiologi, psikologi, dan sastra. Muncul enggak? Enggak muncul. Enggak, Pak. Maaf, enggak, Pak. Enggak ada. Oke. Sudah muncul? Sudah, Pak. Oke. Jadi kita di perkuliahan teori sastra, ya. Di teori sastra ini, ya, kemarin sudah ditemukan dengan disiplin ilmu yang namanya psikologi. Dan hari ini kita dipertemukan lagi dengan yang namanya sosiologi. Ya, di mana dua disiplin ilmu ini digabung menjadi disiplin ilmu sastra, sehingga lahirlah apa yang namanya, kalau dengan psikologi lahir sosiologi sastra, psikologi sastra, kemudian kalau ada sosiologi berarti sosiologi sastra. Ya, jadi seperti itu. Dan hari ini, ya, sosiologi seperti yang telah disampaikan tadi, ya, ketika ditemukan dengan sastra seperti yang disampaikan tadi, ya, maka akan melahirkan disiplin yang baru, gitu ya. Tetapi sosiologi sastra di sini sebagai disiplin ilmu itu digunakan untuk mengkaji karya sastra yang bermuatan sosial. Ya. Jadi teori ini nanti akan digunakan, ya, ketika di dalam karya sastra itu lebih menonjol unsur sosialnya. Nah, itu akan menggunakan teori sosiologi sastra. Nah, kalau di dalam karya tersebut itu lebih kuat unsur psikologinya, maka teori yang paling tepat itu menggunakan psikologi sastra. Ya, jadi itu akan lebih membuat analisisnya mendalam. Ya, sebuah karya sastra karena sikapnya yang general itu sebenarnya bisa diteliti dari dua teori ini. Ya, misalnya sebuah novel A itu akan dikaji dengan sosiologi sastra bisa, dikaji dengan psikologi sastra bisa. Akan tetapi seorang peneliti yang baik, ya, itu bisa memilih yang paling tepat. Maksudnya bagaimana? Memilih yang paling tepat itu berarti memilih, ya, yang kadar di dalam karyanya itu paling banyak. Ya. Jadi sosiologi sastra yang dipilih, misalnya unsur sosialnya yang paling banyak. Nah, sedangkan kalau di dalam karya tersebut unsur-unsur psikologi yang paling banyak, konflik-konflik batin yang paling banyak, maka menggunakan psikologi sastra. Ya.
Karena dua-duanya pasti akan muncul di dalam karya sastra. Ada sosiologinya, ada psikologinya. Akan tetapi mana yang dominan itulah yang akan menjadikan maksimalnya sebuah penelitian. Ya. Betul seperti apa yang disampaikan oleh Mas Hanif tadi, ya, bahwa karya sastra itu bisa mengubah kita, ya, memperbaiki hidup kita, ya, itu hanya dengan membaca karya sastra, ya. Karena apa? Karya sastra itu diangkat dari kehidupan sosial, kehidupan nyata, ya. Kehidupan nyata itu berarti aspek sosial. Jadi aspek sosial itu ketika masuk ke dalam karya sastra itu ada proses rekreasi, ya, penciptaan ulang, ya. Ada proses rekreasi, ya, yang ada di sini. Ya, ini ada proses rekreasi. Ada proses rekreasi yang akhirnya, ya, proses penciptaan ulang itu membuat karya sastra itu tidak sama persis dengan kenyataannya, ya. Kursi yang dibuat oleh seorang tukang itu akan berbeda dengan kursi yang dibuat oleh seorang seniman, ya. Kalau kursi yang dibuat oleh seorang tukang, maka kursi itu hanya diciptakan atau dibuat untuk duduk, ya. Kalau fungsi itu untuk duduk itu sudah terpenuhi atau sudah tercapai, maka tugas seorang tukang itu selesai. Ya, jadi tidak ada hal yang lebih dari itu. Tetapi ketika seorang seniman membuat kursi, ya, maka akan berbeda hasilnya karena ada proses rekreasi tadi. Ya, realitanya yang bisa ditangkap bahwa kursi itu adalah tempat duduk, ya. Maka ketika ada proses rekreasi, ada penciptaan ulang, maka didaurlah yang namanya kursi itu menjadi sesuatu yang baru oleh seniman, ya. Nah, itu sehingga nanti yang diciptakan oleh seorang seniman dengan seorang tukang itu berbeda pada khasananya karena ada proses creation, ya, di situ. Nah, begitu juga ketika seseorang membaca karya sastra, ya, di sini dan di sini adalah pembaca. Seseorang ini mengapresiasi, ya, karya sastra itu, maka dia akan menemukan sesuatu yang baru, ya, menemukan sesuatu yang merupakan hasil kreasi, hasil kontemplasi dari seorang seniman, dari seorang sastrawan, dari seorang penyair, dari seorang cerpenis, dari seorang novelis, ya, yang telah memotret realita itu, ya, menjadi sesuatu yang baru. Maka seorang pembaca ini akan mendapatkan sesuatu yang baru, ya. Satu contoh kasus misalnya seperti yang disebutkan oleh Mas Hanif tadi, si A membaca novel, ya, sehingga dia memiliki keterpengaruhan terhadap novel tersebut di dalam sikap hidupnya, ya. Ketika dijabarkan lebih besar lagi, katakanlah di dalam realita itu ada pertikaian antara suami dan istri, ya. Permasalahannya soal uang, permasalahannya soal selingkuhan, ya. Itu kan kerap kali kita temukan di masyarakat kita, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Nah, ketika kita menemukan itu melalui karya sastra, ya, maka
akan terjadi proses yang lebih utuh, ya. Karena kita bisa merasakan kosmologi yang sangat luas, ya. Kita bisa mengetahui bagaimana permasalahan itu bermula, ya. Bagaimana sampai akhirnya permasalahan soal keuangan dan perselingkuhan di dalam rumah tangga itu selesai, ya, atau bahkan tidak selesai. Nah, di situ diberi alternatif jawabannya hingga karya itu selesai. Nah, maka seorang pembaca di sini akan menangkap sesuatu realita yang baru tadi dengan utuh. Berbeda ketika si pembaca ini membaca langsung dari realita, ya. Membaca langsung dari realita itu kadang hanya berupa sekilas pandang, ya, hanya melihat karena dia tetangga kita bertengkar, ya, nggak tahu pertengkarannya masalahnya apa. Yang jelas pagi itu tiba-tiba terjadi pertengkaran yang sangat hebat karena suaranya sangat keras, ya. Maka ini akan mendengar karena kebetulan berada di depan rumahnya, tetapi kan tidak tahu kenapa bertengkar, ya. Terus endingnya bagaimana pertengkaran itu, ya. Apakah setelah rame-rame setengah jam di depan rumah itu selesai atau masih berlanjut, dan itu kan tidak diketahui. Tetapi ketika kita membaca melalui karya sastra yang sudah diciptakan kosmologinya secara utuh oleh seorang sastrawan, itu akan ditangkap oleh pembaca lebih kompleks sehingga pembaca diberikan tawaran lebih. Bagaimana sebuah fenomena itu diselesaikan dan bagaimana menyelesaikannya. Ketika permasalahan A ditanggapi dengan cara B akan menghasilkan cara C. Atau cara B diselesaikan dengan cara C menghasilkan solusi D. Nah, itu akan ditangkap oleh seorang pembaca melalui karya sastra, tanggapan-tanggapan yang lebih kompleks. Ya, jadi semacam itu yang bisa kita dapatkan ketika kita masuk ke wilayah karya sastra, tetapi kita membacanya dengan cermat, dengan hikmat, dengan serius, ya. Jadi pada titik itulah karya sastra itu akan bisa menjadi sebuah pencerahan. Makanya ada seseorang yang menuliskan soal, kebetulan ini ada saya bukunya, Abdul Wahid BS menuliskan, ya, sastra pencerahan, ya. Sastra pencerahan. Mengapa? Karena dengan membaca karya sastra itu bisa ada sebuah pencerahan di dalam kehidupan seorang pembacanya, ya. Oleh karena itulah, ya, sastra ini menjadi penting untuk dibaca, ya, untuk menghaluskan budi seseorang. Karena sikapnya seni adalah seperti itu. Maka jika ada seseorang yang tidak mengenal satu aspek seni pun, dia akan menjadi seorang yang kaku, dia akan menjadi seseorang yang hambar, dia akan menjadi seseorang yang tidak lentur sama sekali dengan kehidupan, ya. Seni macamnya apapun, seni tulis, seni musik, seni rupa, dan apapun itu, ya, arsitektur, ya. Kalau bersinggungan dengan itu, mengapa? Karena seni itu, ya, digerakkan oleh hati. Dan siapa yang menggerakkan hati? Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka ketika seseorang berkarya dan dia menggunakan hatinya, maka dia sama halnya dengan berkomunikasi dengan penciptanya. Ya, hasil komunikasi itu ketika diapresiasi oleh orang lain, ya, maka akan mendapatkan pancaran itu, ya. Akan tetapi tidak sedikit juga karya yang tidak menggunakan hati.
hanya menggunakan logika dan tips dan trik-trik tertentu, maka itu tidak akan bisa dirasakan dengan hati juga. Tetapi di sebuah karya yang diciptakan dengan hati akan dirasakan dengan hati. Ya. Kalau kalian mendengarkan sebuah lagu dan tiba-tiba kalian mendengarkan lagu itu bisa tersentuh hatinya, ya berarti yang menyanyi itu menggunakan hati. Ya. Ada orang yang nyanyinya merdu sekali, tetapi kemerduan itu tidak sampai di hati, hanya sampai di telinga. Nah, berarti dia hanya menggunakan suaranya yang bagus dan teknik vokal yang baik, tidak menggunakan hatinya. Nah, maka dari itu, ya ketika kita menengok Jepang itu mewajibkan selain militer ya, wajib militer untuk warga negaranya, juga wajib bisa sastra, wajib bisa musik, wajib bisa menggambar atau seni rupa. Ya. Jadi 4 kewajiban yang diterapkan di Jepang. Ya. Setelah pendidikan, di dalam pendidikan itu diwajibkan 3, ya, maksudnya waktu sekolah, ya, tentang seni tadi itu harus bisa, dan tidak sekadar membaca, memahami, tetapi juga bisa mempraktikannya, itu di Jepang. Nah, setelah lulus sekolah, ketika sudah mau menjadi orang atau mulai bekerja, itu tidak boleh bekerja sebelum wajib militer. Jadi harus ikut militer dulu. Nah, setelah ikut militer, surat wajib militernya sudah keluar, maka dia bisa melamar pekerjaan. Dan itu diterapkan di Jepang. Nah, hal itu yang membuat Jepang perubahan secara sumber dayanya lebih cepat. Mengapa? Ya, itu tadi. Karena seni itu bisa melenturkan hati, ya, bisa menggerakkan hati, seperti itu. Makanya Pramudia Anantatur, sastrawan besar Indonesia, itu mengatakan, setinggi apapun derajatmu, setinggi apapun pangkatmu, setinggi apapun ilmumu, kalau tidak membaca karya sastra, tidak ada gunanya. Nah, itu yang disebutkan oleh Pramudia Anantatur. Ya. Bahkan anjuran-anjuran tentang menulis itu juga dari ulama-ulama besar Islam itu juga banyak. Salah satunya kalau Imam Syafi'i. Kalau kamu bukan seorang anak saudagar, kalau kamu bukan seorang raja, maka jadilah penulis. Ya. Jadi anjuran-anjuran tentang menulis itu sudah banyak sekali diterapkan. Ya. Maka dari itu ketika kalian melakukan aktivitas apapun, ya, cobalah berkenalan dengan karya sastra. Ya. Mulailah dari hal yang paling ringan, mulai dari karya populer, hingga nanti lambat laun akan menemukan karya yang bisa menuntun kalian menjadi lebih baik. Jadi itu yang bisa kita pelajari hari ini. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Baik, jika tidak ada, maka cukup sekian pertemuan hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.